Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis Masjid Al-Asr yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar iman, yaitu dengan banyak memperbanyak amal shalih, memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah. Karena dengan memperbanyak amal shalih, karena dengan memperbanyak kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at dzalika dzikra lid-dzakhirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita pada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Yang kita yakini bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, tak terasa waktu berganti, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tapi kali ini tahunnya tahun Masehi. Tapi yang jelas perubahan tahun ini menjadikan umur kita berkurang. Menjadikan umur kita ini berkurang. Bukan justru menjadikan umur kita ini bertambah. Ya. Kenapa ketika pergantian tahun itu umur kita kok justru berkurang? Bukan malah bertambah. Mungkin secara kasat mata, secara logika umur kita ini bertambah. Yang kemarin 40 jadi 41, yang kemarin 50 jadi 51. Tetapi sesungguhnya menurut kita sebagai orang muslim yakini bahwa umur kita justru berkurang. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun."
tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun, dan juga tak dapat memajukannya. Jadi setiap manusia itu diberi batasan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita dari lahir sampai mau menjemput kita, umur kita sekian. Hari ini tahun sekian, mungkin kita berada di tengah-tengah. Wallahu alam, kita nggak tahu apakah kita masih punya batas waktu sampai berapa. Tahun depan kita ambil lagi, kita ambil lagi, kita ambil lagi. Maka jatah umur kita makin hari makin sempit. Kalau seandainya saya ditakdirkan oleh Allah berumur 63 seperti Rasulullah, yang sekarang saya sudah mau mendekati 40, mungkin sudah sepertiga berbau tangan. Tinggal berapa ya? Setengah berapa ya? Oh alam bisawab ya, jatahnya tinggal sedikit lagi. Ini kalau manusia itu kalau dikhususkan itu seperti umurnya Rasulullah. Rasulullah itu 63. Kata Rasulullah, umat itu tak jauh dari ini. Maka kalau kita sudah berumur lebih dari 63, Masya Allah itu bonus Bapak Ibu. Bonus, maka dimanfaatkan betul namanya bonus. Panjenengan sudah dikasih 65, udah bonus berapa? Masya Allah. 68 itu bonusnya udah banyak. Semakin kita itu mendekati tanah, semakin diri kita, badan kita itu gak nafsu terhadap dunia. Coba kalau usianya sudah banyak itu, pegang air aja gemeteran. Artinya apa? Semua lepas ini namanya dunia. Semakin kita akan mendekati namanya tanah, semakin kita tidak nafsu terhadap namanya dunia. Kok ada yang sudah berumur, sudah lanjut, kok masih dia bernafsu dengan namanya dunia? Perlu dibangunkan. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi malam ini kita tak akan bahas tentang masalah perayaan tahun baru. Ya. Pertama, secara fenomena memang setiap tahun namanya tahun Masehi itu selalu dirayakan oleh banyak manusia. Khususnya di negeri kita, di negeri Indonesia ini, bahkan sebagian besar mayoritas penduduk negeri kita ini merayakan yang namanya tahun baru. Ya. Merayakan tahun baru dengan alasan yang itu sudah umum. Ya. Common era, sudah umum itu. Ya. Merayakan tahun baru. Bahkan di jam 12 malam banyak masyarakat ya rela tak tidur menyiapkan namanya mercon, kembang api, trompet, ya dan lain sebagainya, berkumpul, apalagi anak-anak muda. Banyak sekali. Ini mayoritas. Padahal mayoritas mayoritas penduduk negeri kita adalah umat Islam. Namun di balik semua itu, nah ini Bapak Ibu, sudahkah kita tahu apa itu namanya tahun baru Masehi? Apa itu tahun baru Masehi? Bapak Ibu, pertama kita harus paham bahwa tahun baru Masehi itu bukan tahun barunya umat Islam. Karena Masehi sendiri itu didasarkan dari kelahiran Yesus dari Nazaret. Kata Masehi itu diambil dari bahasa Arab yang artinya Al-Masih. Dalam bahasa Ibrani namanya Mesias. Diserap di Indonesia namanya Masehi. Jadi Masehi itu ya bahasa serapan dari Ibrani Mesias atau Al-Masih.
Jadi penanggalan Masehi, ya, sebutan dalam bahasa Latinnya itu biasanya dikasih AD, Anno Domini. Itu kalau di Indonesia itu ya M itu Masehi. Ya. Nah, apa artinya Anno Domini? Yaitu tahun Tuhan. Ya. Jadi tahun Tuhan, tahun kelahiran Tuhan. Jadi Tuhannya dilahirkan. Tahun kelahiran Tuhan. Lalu berubah di era before Christ, ya, BC, namanya BC. Itu artinya adalah kelahiran Yesus. Ya. Jadi sebelum Masehi namanya kelahiran Tuhan, ya, setelah Masehi namanya adalah kelahiran Yesus. Artinya orang-orang Nasrani ini masih mengadopsi tinggalan agama sebelumnya. Agama apa? Agama pagan. Agama pagan. Agama Majusi, agama pagan. Ya. Intinya Bapak Ibu, Masehi itu adalah, ya, kelahiran Yesus. Ya. Kelahiran Yesus. Ini merujuk kepada konotasi Kristen. Nah, oleh karena itu, karena namanya kalender Masehi, kalender kelahiran Tuhan, kalender kelahiran Yesus, yang saya katakan tadi bahwa orang Nasrani memang mengadopsi kalender dari tinggalan agama pagan, karena peradaban Yunani, peradaban Romawi, ya. Maka nama-nama bulannya juga mengambil dari nama-nama dewa. Kalau Masehi bulan pertama apa Bapak Ibu? Apa? Kalau bulan Islam pertama bulan, alhamdulillah masih hafal ya. Januari itu diambil dari nama dewa yang mempunyai dua wajah, yaitu dewa Janus. Diserap di Indonesia menjadi Januari. Januari juga serapan dari Inggris January. Ya, itu bahasa Romawinya dari Janus. Janus itu dewa bermuka dua, berwajah dua. Artinya wajah lama dan wajah baru, tahun lama dan tahun baru, diletakkan di bulan pertama, Januari. Februari sendiri dari sebutan nama dewa Februa. Februa adalah pesta penyucian. Itu artinya Februa, pesta penyucian. Maret itu diambil dari asal-muasalnya adalah dewa Mars atau dewa perang. April diambil dari Aprilia atau dewi cinta. Itu kalau dengan nanti googling kan ketemu. Saya paham ini ketika saya ikut pelatihan di Al-Falah. Pengisinya salah satunya adalah calon pendeta nomor 1 di Indonesia yang akan dilantik, tetapi di Vatikan mendapatkan hidayah, namanya adalah Ustadz Bangun Samudra. Pernah dengar? Nah, saya ini pelatihan di Al-Falah, ya, sejak Timur itu. Salah satu pengisinya adalah Ustadz Bangun Samudra. Beliau adalah disekolahkan oleh gereja, ya, ke Vatikan, yang nantinya mau dilantik menjadi calon pastor paling tinggi di Indonesia. Tapi di sana mendapat hidayah. Pulang itu menjadi gembel, menjadi macam-macam. Dia adalah penyiar TVRI. Ini beliau cerita seperti ini. April itu nyata dari dewi cinta. Mei
dari Maya, dewa musim semi. Ya. Juni itu dari kata dewa Juno, yang artinya dewi bukan dewa, dewi Juno, yaitu dewi feminin. Kalau sekarang ada yang memperjuangkan tentang persamaan gender, ada yang memperjuangkan feminisme, hati-hati, itu adalah fitrah orang-orang sebelah. Ya. Dewi feminin, kesetaraan gender. Juli dulu nggak ada. Ya, jadi orang pengkalenderan Julius, pengkalenderan Julius ini dulu cuma 10 bulan, teman. Cuma 10 bulan. Ya, 10 bulan. Nah, pada saat kekaisaran ya di Romawi, ya, Julius ini diabadikan menjadi nama bulan. Kaisar Julius ini diabadikan menjadi nama bulan, menjadi bulan Juli. Jadi bulan Juli itu diambil dari nama Kaisar Julius. Ya. Itu saat Romawi dipimpin oleh Mark Antony. Jadi Romawi dipimpin oleh Mark Antony ini menghitung ya kekalenderan berdasarkan Samsiah atau matahari, ternyata mengalami kekeliruan. Disitulah terjadi namanya sekitar tahun berapa? 40-an Masehi. Itu mengalami tahun kebingungan. Ya. Lalu ditambahkan 1 bulan, yaitu bulan Juli. Bulan Juli. Setelah Juli ada lagi bulan apa? Agustus. Agustus itu diambil dari nama Kaisar August. Setelah sepeninggal Mark Antony, ya, lalu ditambah lagi Kaisar August yang ketika memimpin Romawi, namanya diabadikan menjadi bulan Agustus. Jadi lengkap 12 bulan. September ini dari septa. Septa itu artinya berapa, Bapak Ibu? Pintar. Bapak Ibu kalau pernah belajar kimia, ya penghitungan kimia itu ya. Itu yang pertama apa? Mono, 2, di, 3, terus nah, kelima hexa. Terus 6 septa. Septa itu ketujuh ya? Ketujuh. Coba kalau kita hitung ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kenapa kok tiba di Juli yang ketujuh? Kok gak di September? Karena 2 ini disisihkan. Juli, Agustus tadi diambil dari nama Kaisar, sehingga sebelumnya nggak ada. Nah, kalau nggak ada kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya, Juli nggak ada. Agustus, September, ya ketujuh. September ketujuh. Oktober ke-8 harusnya, tapi karena ketambahan Juli, Agustus, Oktober jadi keberapa? Ke-10. Sejarahnya seperti itu. Ya. Oktober itu dari kata Okto. Okto itu ke-8. Ya. Jadi mengalami pergeseran. Yang September, Oktober, November dan Desember itu mengalami pergeseran. Ya. Jadi Oktober dari kata Okto ke-8, November dari kata Novem ke-berapa? Ke-9. Desember dari Desem yang ke-10, ke-10. Aslinya 10 bulannya. 10
salah satu yang menjadikan mereka gelisah, kenapa menjadi 12? Ketika melihat kaum muslimin memiliki kalender sendiri yang jumlahnya 12 bulan, mereka gelisah. Ingat, mereka memasukkan nama kaisarnya menjadi nama bulan, Juli dan Agustus. Kita bulannya siapa yang membimbing? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita 12. Dan kita perkalenderan kita Hijriah itu berdasarkan perputaran Komariah, yaitu apa? Rembulan. Dan kalender kita Hijriah ini merupakan kalender ibadah. Kalender ibadah kita. Katanya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang di rumah punya kalender Hijriah, boleh angkat tangan. Ada, tapi yang kalendernya Hijriah paling besar atau paling kecil? Angkanya. Nah ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya tanya, sekarang itu bulan apa? Nah, ini masih lagi yang disebut Jumadil Awal. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Masuk? Berapa? 27. Masuk 27 ini Bu, karena sudah maghrib. Jadi maghrib itu sudah masuk. Ya, sekarang masuk hari apa? Sabtu. Sekarang itu Sabtu. Karena apa? Maghrib itu sudah masuk. Masuk hari kalau besok itu. Ya, itu pergantiannya. Tanggal 27. Nah ini kan kita nggak familiar ternyata dengan kalender kita sendiri, betul nggak? Nah ini, ya. Padahal kalender kita itu adalah kalender ibadah. Sekarang kami tanya Bapak Ibu semuanya, kalau kita puasa wajib itu di bulan apa? Nah, kalau hari raya Idul Fitri itu di bulan apa? Kalau hari raya Idul Adha itu di bulan apa? Kalau pertengahan bulan itu ya ada puasa namanya. Nah, itu tanggal berapa? Nah, itu 13, 14, 15 itu kalau dicari di kalender Masehi nggak cocok. 13, 14, 15 miliknya kalender Hijri. Nah, ini adalah kalender kita, kalender ibadah kalau itu sebetulnya. Ya. Oleh karena itu kita selama ini telah ya nggak sadar kita itu. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok bisa? Ini karena kekuasaan internasional yang menjadikan semuanya akan mengekor dan mengikuti, dan umat Islam akan ya nggak mampu. Ya. Nah, sekarang apa saja menggunakan kalender Masehi semuanya. Bahkan Imam Sewu running text-nya masjid-masjid itu pakai kalender Masehi, kan enggak ya? Alhamdulillah enggak. Enggak, alhamdulillah. Nah, jadi ternyata kalender itu adalah warisan, itu adalah kalender Nasrani. Dan orang Nasrani pun juga dapat warisan dari agama Pagan. Apa bu agama Pagan itu? Agama yang menyembah banyak dewa. Agama yang menyembah banyak dewa. Ya. Dalam bahasa Latinnya adalah Domingo.
Domingo. Domingo itu adalah hari banyak dewa, hari banyak Tuhan. Atau orang Nasrani itu hari Tuhan. Aslinya adalah hari banyak Tuhan. Ini saya dapat ilmu dari Bangun Samudra. Domingo diserap di Indonesia menjadi minggu. Minggu. Yang sering mengucapkan kata minggu. Lalu akad berapa Tuhannya, Bu? Akad tunggal. Kul huwallahu. Masa kul huwallahu minggu? Minggu itu banyak Tuhan, lebih dari satu, trinitas. Ini nggak sadar kalau kita menyebut ya hari Minggu. Ya kita harus membiasakan dengan sebutan akad, karena ini bukan hanya masalah budaya atau kultur, bukan. Ini masalah akidah. Masalah akidah. Kita nggak sadar, sudah betul yang kedua ini Isnain, Senin, betul Senin, betul. Bukannya Senin, Isnain. Berapa Bu Isnain? Isnain itu berapa? Ahad 1, Isnain, Selasa, Arba'ah. Kalau diserap Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu, betul tidak? Yang satu kok ini yang salah. Yang Ahadnya kok jadi Minggu. Ini kita dibodohi, kita nggak sadar. Sebutan Ahad ini adalah sebutan ketauhidan, Ahad. Kita dibodohi dengan kata Minggu, banyak Tuhan. Liburnya juga di hari banyak Tuhan. Nah, ya. Jadi dalam bahasa Latin Domingo itu adalah hari banyak Tuhan. Lalu diserap di Indonesia menjadi Minggu. Wah, tepat itu. Nah, kita harus sadar Bapak Ibu. Kita harus sadar sebagai umat Islam, kita mempunyai ciri khas tersendiri. Yang mana itu menyatu dengan akidah kita, dengan ya jadwal ibadah kita. Nyatu. Kalau orang-orang Nasrani menjadikan hari Minggu, hari Tuhan, mereka beribadah di Minggu itu, betul nggak? Kalau orang Yahudi menjadikan hari Sabtu, hari Sabat, mereka menggunakan itu hari raya kecilnya. Kalau kita, kata Rasulullah, kita jangan menggunakan hari Ahad dan Sabtu, karena itu milik Nasrani dan Yahudi. Kita gunakan hari apa? Jumat. Kita gunakan hari Jumat. Makanya sebetulnya hari Jumat itu adalah hari raya umat Islam, hari raya kecil kita. Hari raya kecil kita. Ya, semuanya kaum muslimin ya pergi ke masjid sholat Jumat. Hari raya kecil kita. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, kenapa umat Islam ini banyak yang mengikuti tanpa sadar? Kenapa? Yang jelas Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jauh-jauh dari Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kiamat tak akan terjadi hingga umatku mengikuti generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Rasulullah bersabda, menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Jadi kiamat tak akan terjadi sebelum umat Islam ini mengikuti mereka. Nah, ini kita ini sudah banyak mengikuti nggak? Ya. Banyak di kalangan kaum muslim sudah banyak mengikuti nggak? Ya. Nah, kalau nggak percaya ini tahun baru ya malam ini.
lihat aja di TV, di internet, di berita. Jenengan kan nggak mungkin keluar ya. Kalau menyaksikan di alun-alun nggak mungkin. Ya, ya. Tapi kalau jenengan lihat itu, wah, masya Allah, jam 12 malam, jenengan di mana-mana. Jangankan di Indonesia, jenengan nanti cek juga. Apakah juga di Arab Saudi juga mengikuti seperti itu? Apakah di Riyadh juga mengikuti seperti itu? Coba aja. Iya. Kalau sudah mengikuti, berarti sabda Nabi ini, berarti kita ini di zaman mendekati Masya Allah. Mendekati. Ya, kita harus berpegang teguh pada agama Allah. Kita itu di zaman akhir, di akhir zaman kita sadar. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang gob, itu lubang yang sangat sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu Yahudi dan Nasrani? Lantas siapa lagi kalau bukan mereka? Ini hadis riwayat Muslim. Jadi masyarakat muslimin jamaah Bapak Ibu rahimahullah, ini sudah terlihat jelas dan nyata di hadapan kita. Dan sudah banyak dari saudara-saudara kita ini nggak sadar mengikuti budaya mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Kembang api itu adalah simbolitas dari api, penyembah api, agama pagan, agama Majusi. Trompet Yahudi, ya, trompet, terus topi kerucut, kembang api pada jam 12 malam. Untuk apa? Menyambut Tuhan mereka itu nggak sadar. Maka kita harus perlu berhati-hati. Ya, berhati-hati. Dan stop dan berhenti mengikuti namanya budaya mereka. Tapi saya yakin yang orang-orang yang di masjid ini, insya Allah, ya, orang yang paham. Cuma bagaimana kita menyadarkan sekeliling kita, terutama kita selamatkan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita. Ya. Karena ini merupakan perbuatan tasabbuh. Ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang mengikuti, menyerupai suatu kaum, maka termasuk bagian daripada mereka. Jadi kalau mengikuti mereka, maka Rasul, ya, fahuwa minhum. Fahuwa minhum, maka termasuk golongan mereka. Nauzubillah. Jangan sampai kita sampai disebut, ya, sebagai, ya, golongan mereka. Ya. Laisa minna man tasabbaha bi ghairi. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Jadi Rasulullah menyebut yang mengikuti mereka bukan golongan kami. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimahullah, oleh karena itu kita harus waspada, kita harus berhati-hati setelah kita paham, ya. Karena ketika kita sudah paham, namun kita masih melakukan, ya, maka tergolong orang yang zalim. Alhamdulillah. Berawal dari diri kita, tidak dinafsi. Kita mulai dari keluarga kita, dari saudara kita, dari masyarakat kita, dari jamaah kita, majelis kita, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 120.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi mereka ini tak akan senang kepada kita sebelum umat Islam ini masuk agama mereka. Di sini ya, millatan ada yang diartikan ya budaya mereka, kebiasaan mereka, pola pikir mereka, paradigma mereka. Dan ikuti mereka dari berbagai hal, pakaian, you can see, itu mengikuti mereka. Model tatanan rambut, ya, mengikuti mereka. Sekarang yang lagi ngetren itu yang dilihat adalah idola-idola di TV, artis-artis Korea, itu kan anak-anak sekarang, artis-artis Korea, pemain-pemain sepak bola, ya, pakaian yang paling ngetren hari ini, ya, rujukannya siapa? Apakah Rasulullah? Ya, pola pikir, westernisasi, liberalisme, komunisme, ya, ateisme, rujukannya adalah siapa? Ini mengikuti mereka. Secara tidak langsung, sedikit demi sedikit sama dengan mereka. Itu gimana mereka? Ya, bilang mereka. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 51, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini larangan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harusnya kita lebih familiar dengan nilai-nilai keislaman, budaya-budaya ketimuran, budaya-budaya keislaman, ya, dengan pengkalenderan yang sudah dibuatkan oleh Allah, Rasulullah. Kalender kita, coba kalau kalender semuanya, coba yang pertama bulan, semuanya bulan Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Itu kita harus hafal. Ya, kita harus hafal bulan-bulan Islam itu. Ya. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 1443. Enggak mikir ya kalau siap ditanya. 1443. Jadi sudah berapa tahun Rasulullah setelah hijrah itu? 1400 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan berapa buyut? Ya. Jadi pengkalenderan kita itu dari Komariah. Ya, kita menyebutnya adalah apa? Bulan, ya kan? Rembulan itu ya Bapak. Rembulan, bulan. Namanya bulan Muharram, bulan Safar, itu. Kalau Januari sebutannya karena berdasarkan perputaran samsia, sebutannya matahari. Matahari Januari, matahari Februari. Tapi kok disebut bulan Januari? Oh yang bulan itu umat Islam. Ya, ini berarti kan salah. Salah. Harusnya menyebutnya apa? Matahari Januari, matahari Februari, matahari
putaran berdasarkan matahari. Enaknya kita tuh bulan tuh bisa langsung dilihat tuh. Nek wis selintir karek sawit, wis katen tak kira-kira. Oh iya, kira-kira wis tanggal sekian. Wis karek sawis, wah bulan wis entek. Bulan kok bau bener yang bisa ditebak tanggal berapa? Nah, enak kan? Coba matahari bisa nggak jangan lihat matahari tanggal berapa? Nggak bisa. Ini kita dimuliakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mencintai sunnahnya, ya, sehingga kita kelak akan ya diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dan yang lebih penting lagi, kita harus banyak-banyak bermuhasabah, ya. Kita harus menjadi lebih baik. Ayo lebih baik, kita menjadi lebih baik. Hari ini kita harus menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan sampai hari ini kita sama, itu pelajaran penting. Jangan sampai kita sama dengan hari-hari kemarin. Lebih-lebih jangan sampai kita hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Ya, intinya semakin hari, semakin umur kita ini semakin berkurang. Yuk kita semakin memperbanyak amal kebaikan. Karena dengan perbanyak amal kebaikan, insya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu-lalu. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Alhamdulillah, segala kebenaran datang dari Allah, segala kesalahan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.